Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 309 dibunuh satu persatu. Tak lama kemudian, semua prajurit memasuki padang pasir dari pintu masuk di luar Pulau Es. Lebih dari 10.000 orang memenuhi daratan, membuatnya tampak seperti sedang berlangsung acara besar. Namun, mereka semua tampak sangat tertekan saat melihat hamparan padang pasir. Merasakan keterbatasan basis kultivasi mereka, tak satu pun dari prajurit ini merasa aman sama sekali. Biasanya, mereka akan merasa aman dengan basis kultivasi mereka yang kuat, tetapi saat seekor gajah yang agung berubah menjadi seekor tikus kecil yang lemah. Itu adalah perasaan yang tak seorang pun dapat gambarkan. Mari kita berjalan ke bagian dalam gurun ini, tempat ini seharusnya hanya bagian kecil dari seluruh pulau. Begitu kita meninggalkan gurun ini, basis kultivasi kita akan kembali normal. Ye Xiao berkata dengan suara keras. Sebagai tetua sekte pedang Myriad, pengalamannya cukup kaya. Oleh karena itu, ia mampu merasakan kekuatan misterius yang hanya memengaruhi mereka yang berada di dalam gurun ini. Begitu mereka pergi, mereka akan dapat lolos dari batasan tersebut. Harta karun yang sebenarnya juga pasti tersembunyi di dalam area bagian dalam Pulau Es. Tepatnya, gurun ini hanyalah sebagian kecil dari Pulau Es. Mao Seng menganggukkan kepalanya tanda setuju. Setelah mengatakan itu, semua prajurit Combat Soul mulai berjalan menuju bagian dalam gurun. Tiba-tiba, 4 sosok muncul di depan mereka, menghentikan mereka untuk melangkah lebih jauh. Keempat tokoh ini tidak lain adalah Jiang Chen dan kelompoknya. Tepat pada saat ini, lengan Jiang Chen terlipat di dadanya, dan dia tersenyum cerah sambil mengangkat bahu. Dia menatap Ye Xiao dan prajurit jiwa tempur lainnya dengan ekspresi jahat. Teman-teman, kukira kalian ingin membunuhku. Menurutku, mengapa kalian tidak membunuhku terlebih dahulu, sebelum melanjutkan lebih jauh? Jiang Chen berkata dengan sikap acuh tak acuh. Jiang Chen, jangan bilang kau begitu naif, berpikir kami tidak bisa membunuhmu setelah basis kultivasi kami melemah. Biar ku beritahu ini, meskipun kami hanya prajurit Mortal Core, fondasi kami masih jauh lebih kuat darimu. Membunuhmu itu mudah saja. Sang Guancong mendengus dingin. Mengapa kau tidak mencoba membunuhku sekarang? Jiang Chen mengangkat bahunya, dan ekspresinya pada dasarnya mengatakan bahwa dia tidak peduli. Di sebelahnya, Han Yan dan Big Yellow tersenyum cerah. Orang-orang ini mungkin tidak mengerti Jiang Chen, tetapi keduanya mengenalnya dengan sangat baik. Dalam pertempuran dengan para pejuang di dunia nyata dan panggung yang sama seperti dirinya, Jiang Chen adalah eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan. Saat ini, kultivasi semua orang terbatas pada ranah inti fana awal, dan semuanya memiliki jumlah energi yuan yang sama. Begitu mereka bertarung, faktor penentu utamanya adalah kekuatan fisik. Dan, terlepas dari apakah itu Jiang Chen, Big Yellow, atau bahkan Han Yan, mereka semua lebih unggul daripada semua orang di sini. Jiang Chen sedang mengolah keterampilan transformasi naga, dan tubuhnya sekuat baja murni. Kelompok prajurit jiwa tempur ini seperti semut baginya, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka dengan jari-jarinya. Sang Guancong mengerutkan kening, dia benar-benar berharap bisa melompat maju dan membunuh Jiang Chen segera. Namun, karena kultivasi mereka terbatas pada level yang sama, serta demonstrasi kekuatan Jiang Chen sebelumnya, dia tidak yakin untuk membunuhnya sekarang. Itulah alasan mengapa dia tidak menyerang Jiang Chen setelah datang ke tempat ini. Ye Xiao, Mao Seng dan para prajurit jiwa tempur lainnya juga memasang ekspresi jelek. Setelah kehilangan basis kultivasi jiwa tempur mereka, mereka kehilangan semua kepercayaan diri mereka. Ada apa? Tidak ada yang ingin membunuhku sekarang. Kupikir kalian semua sangat sombong tadi. Baiklah, karena kalian semua sudah kehilangan rasa percaya diri, akulah yang sombong. Hari ini, tanpa izinku, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan gurun ini. Sedangkan untuk kalian, orang-orang tua bodoh yang telah berulang kali mencoba membunuhku, jika kalian berlutut sekarang dan bersujud 3 kali kepadaku, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa kalian. Jiang Chen bersikap sangat arogan saat ini, dan dia sangat bersemangat. Kekuatan misterius kuno di gurun ini benar-benar menakjubkan. Di lingkungan seperti itu, dia, Jiang Chen adalah raja yang sesungguhnya. Bahkan seorang prajurit raja tempur harus berlutut di depannya di sini. Apa? Kau ingin kami berlutut? Konyol. Bajingan kecil, beraninya kau bicara seperti itu kepada kami. Kau hanya mencari kematian. Bajingan kecil ini terlalu sombong, dia benar-benar berpikir kita tidak bisa membunuhnya, padahal kultivasi kita dibatasi. Dia tidak tahu seberapa kuat fondasi seorang prajurit jiwa tempur, kemampuan kita bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami. Kekurang ajaran orang ini benar-benar di luar imajinasi. Biarkan aku memberinya pelajaran. Meskipun kultivasiku terbatas saat ini, aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk menempa tubuhku, tulangku sekuat baja, dan kulitku sekeras perunggu, aku akan mampu mencabik-cabiknya hanya dengan kekuatan tubuhku sendiri. Bajingan Jiang Chen, kemarilah dan temui kematianmu. Para prajurit Combat Soul ini sangat marah.
Mereka semua adalah prajurit combat soul yang tangguh, para tetua dari negara adikuasa. Mereka adalah makhluk yang sangat dihormati dimanapun mereka pergi, dan kata-kata mereka seperti perintah utama yang tidak seorang pun berani untuk tidak patuhi. Namun, pemuda di depan mereka ini hanya meminta mereka untuk berlutut, ini sungguh konyol. Salah satu prajurit jiwa tempur yang memiliki tubuh agung melompat ke arah Jiang Chen seperti seekor harimau ganas. Kekacauan itu segera menarik perhatian semua orang, sekali lagi. Para prajurit yang bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke bagian dalam gurun berhenti bergerak. Konflik antara Jiang Chen dan para prajurit jiwa tempur akan kembali terjadi. Dari Pulau Bahagia ke Pulau Es, dan sampai gurun ini, konflik itu belum berhenti. Tamparan. Tinju pria itu bersinar, dan dia meninju ke arah wajah Jiang Chen. Namun sayang, Jiang Chen langsung menahan tinjunya. Ha! Teriakan keluar dari mulut lelaki itu saat dia mulai mengalirkan kekuatannya untuk menghancurkan Jiang Chen, tetapi yang mengejutkannya, telapak tangan lawannya seperti penjepit besi, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan tinjunya dari cengkeraman itu. Beranikah kau mengatakan tulangmu sekuat besi dan kulitmu sekeras tembaga dengan kekuatan yang lemah ini? Dengan ekspresi mengejek, Jiang Chen meremas telapak tangannya dengan kuat. Dalam sekejap, terdengar suara tulang retak, disertai dengan jeritan yang membekukan darah. Lengan prajurit jiwa tempur itu dipatahkan oleh Jiang Chen, dan tulang yang patah menembus kulitnya, mengejutkan semua orang yang menonton. Tamparan. Wajah prajurit jiwa tempur itu ditampar, dan semua giginya terlempar keluar dari mulutnya. Pria itu tidak punya cara untuk menahan serangan Jiang Chen, dan terlempar ke tanah. Jiang Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia menginjak wajah prajurit itu dan mendorongnya ke tanah. Darah segera menyembur keluar dari tanah seperti fondasi air. Tubuh prajurit hebat itu gemetar dan berjuang, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas, dia benar-benar berhenti berjuang, dan tidak ada gerakan yang terlihat. Ha! Adegan itu membuat semua orang terkesiap karena terkejut. Ye Xiao, Sang Wancong dan para prajurit jiwa tempur lainnya semua menatap Jiang Chen, ketakutan. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang bertindak dengan cara yang sama sombongnya seperti sebelumnya, dan kesombongan mereka telah sepenuhnya digantikan oleh rasa takut. Ya Tuhan, kuat sekali. Sekarang setelah basis kultivasi mereka ditekan, para prajurit jiwa tempur itu sama sekali bukan tandingan Jiang Chen. Ya, dia sangat ganas. Dia baru saja membunuh seorang prajurit jiwa tempur seolah-olah dia menginjak seekor semut kecil. Kekuatan tubuh Jiang Chen terlalu kuat, kurasa tidak ada seorang pun di dunia nyata yang bisa melawannya. Para prajurit jiwa tempur itu tamat. Menurutku tidak. Tidak peduli seberapa beraninya Jiang Chen, dia tidak akan punya nyali untuk membunuh semua prajurit jiwa tempur itu. Banyak dari mereka adalah tetua dari negara adikuasa yang terhormat. Ye Xiao dan Sang Guancong juga berasal dari Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan. Semua orang tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Meja antara Jiang Chen dan para prajurit jiwa tempur itu telah sepenuhnya berubah. Jiang Chen adalah orang yang dikejar dan diburu tadi, tetapi sekarang dialah yang dapat dengan mudah membunuh mereka. Kakak. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Ia segera berlari ke depan dan tiba di samping tubuh prajurit combat soul yang sudah mati, lalu ia mengambil cincin penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Dua pria dan anjing ini ahli dalam membunuh orang dan merampok semua harta benda mereka. Jiang Chen menatap Big Yellow dengan penuh pujian. Cincin penyimpanan milik seorang prajurit jiwa tempur pasti memiliki banyak kekayaan, dan karena dia telah membunuh orang itu, dia tidak bisa membiarkan kekayaannya terbuang sia-sia. Ketuk, ketuk. Setelah membunuh orang itu, Jiang Chen tidak berhenti. Dia terus berjalan selangkah demi selangkah menuju kelompok prajurit jiwa tempur. Meskipun dia menghadapi kelompok itu sendirian, ekspresinya tenang. Di sisi lain, kelompok prajurit jiwa tempur berulang kali melangkah mundur. Ketakutan mereka terhadap Jiang Chen semakin besar dan besar dengan setiap langkah yang diambil. Jiang Chen, tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sang Guancong mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen sambil berteriak keras padanya. Astaga, plus. Dengan kecepatan tinggi, Jiang Chen melesat maju dan mencengkeram jari Sang Guancong. Ia meremas telapak tangannya dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan jari Sang Guancong meledak dan berubah menjadi kabut darah yang menakutkan. Arg! Jiang Chen, bajingan kecil. Sang Guancong menjerit mengerikan. Bajingan tua, bahkan di saat seperti ini, kau masih berteriak seperti orang gila. Apa kau benar-benar berpikir ayah tidak berani membunuhmu? Baiklah, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jiang Chen menendang perut Sang Guancong dengan kuat. Meskipun Sang Guancong membela diri dengan energi yuannya, ia tidak dapat menahan serangan Jiang Chen. Tendangan kuat itu menghancurkan penghalang energi yuan dan menjatuhkannya. Ia terbanting ke tanah hampir 40 meter dari tempat ia ditendang, dan ia mulai memuntahkan darah. Sebelum Sang Guancong sempat berdiri, Jiang Chen sudah ada di depannya.
Tanpa ragu, Jiang Chen mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan kuat ke kepala Sang Guancong. Tidak. Suara marah yang membawa sedikit keengganan itu tiba-tiba berhenti. Dengan pukulan kuat Jiang Chen, bahkan batu yang paling keras pun akan hancur, apalagi kepala Sang Guancong. Sang Guancong meledak karena pukulan kuat Jiang Chen, dan dia tewas di tempat. Setelah membunuhnya, Jiang Chen bahkan tidak melihat mayat ini lagi, dia hanya berbalik dan terus berjalan menuju prajurit jiwa tempur lainnya yang sebelumnya mencoba membunuhnya. Di sisi lain, Big Yellow segera melompat ke samping mayat Sang Guancong dan mulai menjarah. Banyak orang benar-benar membenci apa yang dia lakukan, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Tindakan Jiang Chen sekali lagi menyebabkan badai melanda pikiran orang-orang yang menonton. Kepala Sang Guancong baru saja meledak, ini akan menjadi hal yang besar. Siapa yang berani membunuh seseorang dari klan Sang Guan? Apalagi seorang tetua yang sangat dihormati. Jiang Chen baru saja membunuh seseorang tanpa mengedipkan matanya. Keberaniannya benar-benar membuat orang banyak mengaguminya. Jiang Chen terus melangkah maju selangkah demi selangkah ke arah Ye Xiao. Tepat pada saat ini, Ye Xiao telah kehilangan semua sikapnya sebelumnya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berulang kali melangkah mundur. Menakutkan. Sangat mengerikan. Ini tidak bisa dianggap manusia lagi. Meskipun basis kultivasi para prajurit jiwa tempur ditekan, fondasi mereka jauh lebih kuat daripada prajurit inti fana biasa. Namun, di depan Jiang Chen, fondasi yang kuat ini hanyalah lelucon. Mereka merasa seperti bayi rapuh yang menghadapi orang dewasa yang kuat. Jiang Chen akan dengan mudah dapat membunuh mereka hanya dengan tamparan. Jiang Chen, jangan cari masalah dengan dirimu sendiri, kau tahu kau akan mendapat masalah besar jika menyinggung sekte pedang Myriad. Ye Xiao mencoba memperingatkan Jiang Chen, tetapi jelas, dia tidak yakin dengan kata-katanya. Sebagai seorang pejuang jiwa tempur yang tangguh, suaranya benar-benar bergetar. Ye Xiao, bahkan sekarang, kau masih saja bicara omong kosong. Aku baru saja membunuh Sang Guancong, apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Jika kau berlutut di hadapanku tadi, nyawamu mungkin akan selamat. Tapi, sudah terlambat. Jiang Chen berkata sambil menyeringai. Dia tidak lupa bagaimana Ye Xiao mencoba membunuhnya sebelum ini. Saat berhadapan dengan musuh seperti ini, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan.